Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Meratus Saadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.8, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. 1. Meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan tiada satupun yang dapatnya, sehingga mau melakukan. 2. Bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian serta anti kekerasan dalam berdakwah dan menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain adalah sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap individu adalah bagian dari alam yang unik, memiliki keinginan untuk menyeragamkan seluruh umat manusia adalah keinginan yang mustahil bisa terwujud. Kedamaian dapat dibangun dengan sikap menghormati perbedaan. Jika tidak, maka konflik pasti akan terjadi. 3. Menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Salah satu arti strategi dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh yang membawa misi Islam di dalamnya. Tentu ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Melalui perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul akrab dengan penduduk yang mendatanginya. Dari upaya itu, transaksi jual beli menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial ekonomi lancar, mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan nilai Islam ke penduduk. 2. Melalui proses perkawinan. Dari perkawinan yang terjadi antara putri raja atau anak bangsawan lainnya, terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar di antara kedua belah pihak. Islam mulai berkembang dalam lingkungan tersebut. 3. Melalui ajaran tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, banyak di antara penduduk yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. 4. Melalui kegiatan pendidikan. Islam pun mulai disebarkan melalui pendidikan pesantren oleh para mubaligh. Para mubaligh menyelenggarakan pesantren untuk membentuk kader yang kelak jadi ulama atau guru agama. Dengan demikian, semakin banyaklah penganut Islam. 5. Melalui sarana kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lainnya. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat suka seni. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik mempelajari Islam. 6. Melalui kegiatan politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayahnya.
Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun di Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat, terutama setelah abad ke-7. Abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Lebih jelasnya pada uraian berikut ini. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembangnya ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Kerajaan Islam di Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubaliugh yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Silam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaliugh dari Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Kalimantan sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukanada. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor atau Malaysia, serta ulama dan para mubaliugh dari Palembang atau Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama, tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukanada, yaitu Panembahan Giri Sukuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk R.I. Bandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Sedangkan daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh Datuk R.I. Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk R.I. Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Taunigallo masuk Islam. Kemudian atas usul Datuk R.I. Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Tallo dan Bone. 4. Perkembangan Islam di Nusantara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubaliugh dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara
secara pelan-pelan, selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubaligh dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajarannya. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal sebagai Wali Songo atau Wali 9. Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Siluh yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab, Malikul Soleh, pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan dir. Demak salah satunya. Pada tahun 1518, kerajaan Demak pun didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Berkat dukungan dari para wali Songo, kerajaan Demak ini menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Runtuhnya kerajaan Demak ini terjadi ketika masa pimpinan Trenggana di mana terjadinya perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Munghayat Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu. 4. Kerajaan Islam Banjar. Bermula ketika Raden Samudra mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena perselisihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Samudra melarikan diri. Pangeran Tumenggung, Raja Negara Daha selanjutnya, melakukan penyerangan ke Bandarmasih. Pangeran Samudra dibantu kerajaan Demak berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra pun mendirikan kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama
di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1586. Pada awalnya, kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang, yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sebagai hasil dari perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram pun terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 yang menandai berakhirnya kerajaan Mataram. Gerakan pembaharuan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. 2. Gerakan politik. 1. Gerakan pendidikan dan sosial kaum pembaharuan memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh karena itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI, partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern, bukan hanya Islam, tetapi juga Islam dan nasionalis. B. Jamiat Khair. Jamiat Khair adalah lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan dan berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Berpusat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad Syihab, dan Sayyid Syekh Jehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. C. Al-Irsyad. Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah organisasi Islam nasional. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah mempunyai sifat khusus, yaitu perhimpunan yang berakidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Dua. Gerakan politik Islam. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajahan sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospol. Ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajahan. Partai politik yang tumbuh sebelum
zaman kemerdekaan adalah Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 dengan kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.